hadiratmu, hadiratmu Tuhan, itu kesukaanku, menyembahmu, menyembahmu Tuhan, itu kesukaanku. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, itu kesenanganku, menyembahmu, menyembahmu Tuhan, itu kesukaanku, itu kesukaanku Tuhan, itu kesukaanku. Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami boleh memasuki hari yang ketiga di masa puasa ini. Terima kasih Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami berterima kasih buat rahmat kasih Tuhan yang berlimpah bagi setiap kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan cukup bagi setiap kami. Mari Roh Kudus, kami undang Engkau ada di hati kami, di hidup kami, di rumah kami masing-masing. Hadirat Tuhan yang menguatkan kami, yang membebaskan kami, yang memberikan kami keteduhan, yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami murid-murid-Mu Tuhan, buat setiap kami paham dan mengerti isi hati-Mu, sampai kami boleh mendengar-Mu, dan kami berubah oleh karena kasih-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Bagaimana saudara? Memasuki puasa hari yang ketiga? On fire? Harus semakin on fire. Ya. Di dalam Tuhan, kita harus semakin on fire. Ya. Tema kita pagi hari ini adalah janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Untuk mempersiapkan menjadi pasukan doanya Tuhan. Kalau yang pertama kita harus mendengar panggilan Tuhan. Yang kedua kita harus sudah mempersiapkan diri kita ya masuk dalam pertobatan. Dan yang ketiga itu kita mesti tahu dulu janji Tuhan itu selalu ada bagi setiap orang-orang yang mau melakukan firman-Nya. Amin. Ya, buka kitabnya di kitab Yoel 2 ayat yang ke-18. Menjadi pasukan doa itu harus bertobat, saudara. Ya, hidup dalam pertobatan menjadi pasukan doa. Kenapa kok harus hidup dalam pertobatan? Karena namanya pasukan itu masuk ke dalam peperangan rohani. Amin. Masing-masing daripada kita akan dibawa Tuhan ke musim peperangan rohani. Untuk berperang, kita itu harus bertobat. Kenapa kok harus bertobat? Iblis itu tahu kualitas kita. Iblis tahu kita bisa berdoa atau tidak. Iblis tahu kita itu masih simpan dosa atau tidak. Iblis tahu sekali siapa kita. Makanya kita beres dulu. Kita bersihkan diri kita terlebih dahulu. Kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Nyerangnya enak, saudara. Berperangnya tuh enak. Gak ada beban. Gak ada beban masa lalu. Tidak ada dosa yang terus-menerus mengikat kita. Nyerangnya enak. Ya, coba perhatikan ayat yang ke-18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan makan kenyang, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Nah, ini perhatikan, saudara. Ya, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Kemarin kita sudah bahas ya, tanah itu diberikan buat kita sebagai bentuk berkat yang bisa dilipat kali gandakan. Jadi artinya bahwa Tuhan menciptakan tanah untuk kita kelola. Amin. Anda diberkati Tuhan. Lewat pekerjaan, bisnis usaha, apapun itu, Anda diberkati Tuhan. Setiap berkat itu selalu ada tanggung jawab. Jangan lupa saudara, Anda dapat duit, Anda dapat kelimpahan,
Anda punya kesehatan, Anda punya apa saja, itu punya tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab untuk mengelolanya. Tetapi, ada kata tetapinya, banyak daripada kita itu, ketika sudah terima berkat Tuhan, kita lupa kepada Sang Pemberi berkat. Hidup seenaknya, hidup suka-suka, tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau melakukan firman-Nya. Nah, banyak kesalahan-kesalahan fatal yang menyebabkan ini. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Tanah itu yang kita kerjakan sekarang ini. Anda lagi kerja, bisnis usaha, hobi, kesukaan, apapun itu bisa menjadi mamon dalam setiap kehidupan kita. Hati-hati, saudara. Pelayananmu bisa menjadi mamon. Pekerjaanmu bisa menjadi mamon. Bisnis usahamu bisa menjadi mamon. Ketika kita tidak bisa menggunakannya dengan tepat. Tidak bisa mengelolanya dengan benar. Waktu kita habis hanya untuk bekerja. Waktu kita habis hanya untuk ngurusin bisnis usaha. Waktu kita habis hanya untuk pelayanan. Gak ada keintiman di dalam Tuhan. Makanya di kitab Yoel ini Tuhan katakan, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Jadi hati-hati saudara, sewaktu kita tidak punya jam doa di hadapan Tuhan, kita terlalu sibuk hari ini, ingat baik-baik, pasukan itu nggak terlalu sibuk. Pasukan itu bukan sibuk loh. Sibuknya apa ini? Kalau nggak ada keintiman dengan Tuhan, hati-hati sekali saudara. Siapapun kita yang terlalu sibuk terhadap semua aktivitas kita, hati-hati. Itu bisa menyarat kehidupan kita menjadi penyembahan berhala. Termasuk saya. Saya pun kalau terlalu sibuk dalam pelayanan, tanpa ada keintiman di jam-jam doa saya juga akan mengalami itu. Pelayanan bisa menjadi mamon, saudara. Menjadi penyembahan berhala. Makanya hati-hati. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Kata cemburu di sini itu bukan iri hati versi negatif ya. Tetapi perlu diberitahukan bahwa Tuhan cemburu di sini tuh cemburu kekudusan, cemburu kudus. Yang artinya begini. Pengertian yang pertama mengenai kata cemburu itu artinya lebih bergairah. Bergairah untuk mengubah hidup kita. Contoh, dulu saya suka minum, saya suka ngerokok, saya suka dugem. Saya suka berkumpul dengan teman-teman sosialitas saya yang nggak benar. Karena Tuhan mengasihi saya, maka Tuhan bergairah. Ya, jadi kata cemburu itu artinya Tuhan bergairah untuk mengubah saya punya kehidupan. Ini. Supaya apa? Supaya saya mengalami pertobatan. Apa yang saya alami waktu itu? Saya mengalami sakit penyakit, saya mengalami kecelakaan. Nah, jadi yang saya alami adalah itu cara Tuhan untuk membuat kita bertobat. Pengertian yang kedua mengenai kata cemburu itu artinya bersemangat sekali. Tuhan bersemangat kepada kita semua untuk bisa membalikkan keadaan kita dari kehidupan gelap menjadi terang, dari orang yang berdosa menjadi orang yang taat, menjadi orang yang kudus. Tuhan ingin Anda dan saya benar-benar bersih hari-hari ini. Karena untuk dipersiapkan Tuhan menjadi pasukan doanya Tuhan, tidak main-main standarnya Tuhan itu. Penting sekali untuk kita lihat bahwa standar Tuhan itu kekudusan. Amin. Kekudusan itu dari mata, dari perkataan, dari pendengaran, dari semua yang ada di dalam hati kita, perilaku kita kudus. Namanya kudus itu bersih, putih, tidak bercacat celah. Itu kudus. Nah, makanya Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya ini. Tuhan bergairah, bersemangat untuk mengubah hidup kita. Pengertian yang ketiga mengenai kata cemburu itu artinya begini. Mata Tuhan itu tuh tertuju kepada kita. Perhatian Tuhan penuh kepada kita. Waktu kita diubahkan Tuhan, contoh, terjadi sesuatu hal di dalam hidup kita. Jadi, kalau di hari yang pertama waktu kita bahas bahwa dengar Tuhan memanggil kita, masih ingat
catatannya bisa dibuka, bahwa waktu kita mengalami kehancuran, peremukan, kita habis-habisan, itu pertanda Tuhan panggil kita, salah satunya. Mesti cepat-cepat bertobat. Waktu kita berkeputusan bertobat, di masa-masa kehancuran itu, mata Tuhan tertuju kepada kita. Dosa apa sajalah, engkau mengalami kehancuran seperti apapun karena dosa apa sajalah, mata Tuhan tertuju kepada kita. Tuhan hendak mengubahkan hidup kita. Makanya tadi pengertian kata cemburu itu, Tuhan bergairah sekali, Tuhan bersemangat, Tuhan menunjukkan mukanya kepada kita. Makanya di era pencurahan Roh Kudus ini, saudara, ini masanya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Day by day kita merasakan kasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pelayanan ke Bekasi, ke Duren Sawit. Di perjalanan itu kan jauh ya, dari rumah saya ke Duren Sawit itu jauh sekali. Di mobil itu saya duduk, saya nyembah Tuhan. Saya dalam kondisi ngantuk berat, saya capek sekali sebenarnya. Saya dijemput sama drivernya si ibu yang saya layanin ini. Saya dalam kondisi yang lelah itu, saya duduk, saya bilang, Allah ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, jaringan internet normal kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, semua device yang kami pakai normal kembali. Kami mengikat segala kuasa-kuasa jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak berhak sedikit pun atas setiap kehidupan kami. So pagi hari ini kami katakan kudus tempat kami. Setiap rumah ini kami katakan kudus, bersih dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami persilakan Roh Kudus, Engkau covering kami satu persatu ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Pagari kami dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah turun atas setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Ya. Kita lanjutkan saudara ya. Di kitab Yoel 2 ayat yang ke-18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Jadi saya ulang. Kata cemburu di sini itu memiliki arti bahwa bergairah. Tuhan bersemangat. Tuhan apa saudara? Memiliki perhatian khusus kepada kita. Di masa-masa era pencurahan Roh Kudus ini. Anda dan saya mesti on fire di dalam Tuhan. Mesti tertanam lebih dalam lagi. Namanya on fire itu begini saudara. Kayak kita tuh mencelupkan diri ke dalam suatu air. Tertutup, benar-benar kita nggak bisa ngelihat apa-apa. Itu on fire. Jadi mata kita itu tertuju kepada kegerakan Roh Kudus. Itu on fire. Ya. Lalu begini, kata cemburu di sini memiliki arti yang keempat, itu artinya Tuhan membela. Jadi di masa-masa peperangan rohani ini, Tuhan membela kehidupan kita. Makanya penting sekali hidup dalam pertobatan. Amin. Hidup di dalam pertobatan. Nah, cemburu itu tuh karena kasih. Amin.
Cemburu karena kasih. Lihat waktu bangsa Israel berada di tanah Mesir. Tuhan memerintahkan Musa untuk menjadi pemimpin supaya membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Kenapa? Saking Tuhan cintanya sama kita. Jadi saudara, kalau kita itu mengalami peremukan, jangan protes. Jangan protes begini, kok Tuhan izinin saya mengalami kehancuran? Loh enggak saudara. Justru kalau kita nangkap isi hati Tuhan, justru di masa-masa kita mengalami kehancuran itu waktunya Tuhan narik kita. Makanya jangan nunggu hancur dulu. Jangan nunggu hancur dulu. Biarkan waktu-waktu kita ini begitu mendengar firman Tuhan, bertobat dengan cepat. Supaya jangan nunggu hancur-hancuran, saudara. Ya, bangsa Israel berkali-kali nyakitin hati Tuhan, coba. Ya toh, waktu dari tanah Mesir dibawa keluar tuh. Berapa kali bangsa Israel menyakiti hati Tuhan? Dapat air pahit bersungut-sungut. Makanannya cuma mana bersungut-sungut. Nggak dapat daging sesuai yang diminta bersungut-sungut. Apa saja bersungut-sungut. Tapi coba, berapa sering kita jatuh bangun dalam dosa. Kita bersungut-sungut ngata-ngatain Tuhan. Udahlah, nggak usah doa, nggak usah berpuasa. Tapi Tuhan tetap memberkati kita. Itu karena kasih. Itu karena cinta. Nah, jadi Tuhan sangat bergairah untuk mengubah hidup kita. Kalau memang kita itu memulainya dengan kehancuran dan penderitaan, itu bukan penghukuman loh saudara. Itu konsekuensi kita hidup dalam pencobaan. Makanya sekalipun hidup di dalam pencobaan, Tuhan pun bilang bahwa pencobaan yang kita alami itu ringan. Itu pun biasa. Kita berdosa, kita mengalami konsekuensi dosa itu, dan Tuhan menolong kita. Nah, kamu sudah terlalu jauh. Kamu sudah terlalu dalam melakukan dosa itu. Ayo, waktunya bertobat. Nah itu maksudnya cemburu oleh karena tanahnya. Karena kita terlalu menyukai kehidupan dosa. Kita terlalu terlena terhadap keinginan-keinginan duniawi. Makanya mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Tuhan hendak membela kehidupan kita. Amin. Nah sekarang ayat yang ke-19. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak. Perhatikan kata sesungguhnya. Sesungguhnya itu bersyarat. Ya, sesungguhnya ini bersyarat. Tuhan memberkati kita bersyarat nih. Sesungguhnya Tuhan akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur, minyak. Nanti saya jelaskan satu persatu. Tetapi bersyarat. Tetapi bersyarat. Bersyaratnya kenapa? Yang pertama, di hari yang pertama puasa kita apa, saudara? Kita mendengar panggilan Tuhan. Yang kedua, bertobat. Berkeputusan untuk bertobat. Waktu kita mendengar suara Tuhan dan kita berkeputusan untuk bertobat, percayalah, Tuhan akan mengirimkan kepadamu anggur, gandum, anggur, dan minyak. Nah sekarang gandum, anggur, dan minyak itu apa? Gandum itu pengertiannya, itu adalah pemeliharaan Tuhan. Gandum itu artinya pemeliharaan Tuhan, kebutuhan kehidupan kita, itu gandum. Yang kita makan, yang kita butuhkan sehari-hari, itu gandum. Gak mungkin orang yang bertobat hidupnya berkekurangan, gak mungkin. Selama hidup dalam pertobatan, hati-hati ya, hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan itu tuh mengandalkan Tuhan, bukan cari jawaban doa sendiri. Kayak kartu kredit, cari pinjaman online, sak senenge dewe, sak suka-suka dewe. Lo ndak. Hidup dalam pertobatan itu mengandalkan Tuhan. Ada uang, nggak ada uang, tunggu dulu. Tuhan bicara apa? Kondisi perekonomianmu lagi nggak baik-baik aja. Tunggu dulu, jangan lakukan apa-apa. Tuhan mau lakukan apa? Tunggu dulu. Nah, orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan katakan sesungguhnya itu bersyarat, bertobat dulu. Maka Tuhan akan mengirimkan gandum, yaitu kebutuhan-kebutuhan kita. Pemeliharaan Tuhan lainnya, kesehatan, damai sejahtera, damai sukacita, itu termasuk pemeliharaan Tuhan.
Anggur itu bicara mengenai apa? Sukacita, damai sejahtera. Nah, waktu engkau mengalami suatu pertobatan, tadi malam ya, saudara, waktu di Kul, kita ada Kul online, ada salah satu jemaat, dia bersaksi, sekalipun dia ditinggalkan oleh suaminya, sudah diketok palu perceraian, tetapi dia terus berdoa di hadapan Tuhan. Dia berdoa, dia menyembah Tuhan. Dia tidak kehilangan sukacita Tuhan. Dia tidak kehilangan damai sejahtera Tuhan. Nah, itu artinya anggur. Gandum dipelihara oleh Tuhan. Dia dipelihara oleh Tuhan. Dia masih bisa makan. Dia nggak stres yang berkepanjangan. Dia tetap hidup bersama dengan anaknya. Nah, ini. Asal engkau bertobat, asal engkau mendengar suara Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan gandum dan anggur. Jadi tandanya waktu kita hidup dalam pertobatan, sekalipun semuanya habis, engkau tetap merasakan damai sejahtera. Engkau nggak overthinking terus-menerus. Engkau tidak diliputi oleh ketakutan. Hatimu terus bersorak-sorai. Orang bersorak-sorai itu ya artinya ya bukan tertawa terus-menerus kayak orang gila gitu yang gail, saudara ya. Artinya bahwa waktu kita berdoa, itu tuh ada kegairahan untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Ada gairah, saudara. Ada gairah. Ya. Jadi, Tuhan menjawab katanya, sesungguhnya aku akan mengirimkan. Jadi, tulisannya adalah aku akan, bukan aku pasti. Aku akan. Karena apa? Ada syaratnya. Oke? Lalu minyak. Apakah minyak itu? Minyak bicara tentang pengurapan. Pengurapan, penyertaan Tuhan. Tiba-tiba nih, engkau menjadi pasukan doa. Wow. Tiba-tiba engkau menjadi pendoa syafaat. Tiba-tiba doamu tuh powerful. Yang tadinya engkau nggak bisa doa, tiba-tiba jadi pintar doa. Terus tiba-tiba waktu engkau pegang tangan orang menjadi sembuh. Waktu engkau pegang pundak orang, engkau memeluk seseorang, orang itu merasakan keteduhan. Lah itu pengurapan. Nah, ini hanya didapat untuk orang-orang yang mengalami pertobatan. Amin. Orang-orang yang mengalami pertobatan, yang mendengar panggilan Allah, pasti hidupnya tidak akan berkekurangan. Katakan amin. Tidak akan berkekurangan. Makanya taruh di sini. Ya, makanya taruh di sini. Jangan ngitung begini. Dapat duitnya cuma segini. Terus kamu hitung pakai hitunganmu sendiri. Gak nyampe, saudara. 5 roti dan 2 ikan itu tuh bukan dongeng sekolah minggu. Itu yang mesti kita praktekkan. Ya, 5 roti dan 2 ikan itu bukan dongeng. Tapi itu adalah firman Tuhan yang mesti kita perkatakan. Jadi, bukan kita cari jawabannya sendiri. Gajinya cuma segini, enggak cukup. Terus disuruh bersyukur. Nah, kapan hari ada yang komen di TikTok saya, ada seorang bapak-bapak komen, kondisi lagi susah begini disuruh bersyukur, mana bisa? Nah, pertanda bahwa engkau hubungan dengan Tuhan itu udah ngawur. Yang kedua, engkau datang kepada Tuhan hanya karena faktor mujizat, faktor berkat. Makanya perkataannya kayak gitu. Kondisinya kayak begini kok suruh mengucap syukur, mana bisa? Nah, hubungan kalau rusak dengan Tuhan kayak begini. Tidak tahu bagaimana mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tidak tahu bagaimana kita itu harus memperkatakan. Kalau misalkan gajinya sedikit, yang diterima itu sedikit. Firman Tuhan katakan bagaimana? Waktu Yesus bawa 5 roti dan 2 ikan. Dia menengadah ke atas. Yang artinya, dia mengucap syukur. Pandangannya kepada Bapanya di sorga. Dia mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, di hadapanku ini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Sementara di hadapanku ini ada begitu banyak ribuan orang. Tuhan mengandalkan kekuatan sorga. Tuhan mengandalkan kekuatan Bapanya. Nah, kita juga begitu, toh. Andalkan kekuatan Tuhan. Waktu kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, kita baca firman Tuhan, kau harus mesti perkatakan. Doamu mesti profetik. Perkataanmu mesti profetik. Dalam nama Tuhan Yesus. Dari yang sekecil ini,
Aku percaya kepadamu, Tuhan lipat kali gandakan. Waktu kami pelayanan ke Jawa, saudara, jujur, saya mau jujur, keuangan yang saya punya nggak banyak. Karena untuk pergi ke Sragen itu pakai biaya sendiri. Jujur, uang saya nggak banyak. Tapi saya pakai uang itu, saya dapat PK pelayanan. Saya katakan begini, Tuhan, dari yang sekecil ini, jikalau ini menjadi utusanmu, aku perkatakan ya Tuhan dengan penuh iman. Uang yang sedikit ini, aku percaya cukup untuk perjalanan ke sana pulang pergi. Cukup, saudara. Perjalanan sana ke sini, cukup. Kita naik kereta juga bagus. Perjalanan kita juga bagus. Di dalam Tuhan itu kalau Tuhan nyuruh kita tuh nggak mungkin, maaf ya, nggak mungkin berkekurangan. Nggak mungkin kere, nggak mungkin. Sudah? Pelayanan di sana kita bayar harga, kita beri waktu kita beri ini. 5 roti dan 2 ikan, cukup. Nggak nyampe berapa lama, saudara. Pengeluaran itu dikembalikan oleh Tuhan. Nggak nyampe seminggu. Dikembalikan. Bahkan berlipat-lipat. Dikembalikan Tuhan, dikembalikan Tuhan. Orang tuh kalau taat, gak mungkin kekurangan. Orang kalau taat, gak mungkin. Waktu nabur, saya nabur gak hitung-hitungan. Saya waktu nabur tidak ngitung, ini nanti lah saya bayar ininya pakai apa. Nah ini kalau uangnya dipakai untuk dibawa ke Jawa, nanti saya kurang. Makanya saya bilang, jangan hitung-hitungan pakai kalkulatormu. Kalkulatormu salah. Kalkulatormu kacau. Pakai iman dan pendengaran, benar nggak ini dari Tuhan? Makanya pastikan dulu, Tuhan suruhnya apa? Nggak dikit-dikit utang, dikit-dikit utang. Jangan cari jawaban doa sendiri, nanti kok stres. Dikembalikan Tuhan, berlipat-lipat kali ganda. Makanya lihat, Tuhan menjawab pada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur, dan minyak. Ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada sukacita, ada pengurapan. Dahsyat enggak? Dahsyat. Ada pengurapan Tuhan. Makanya hidup dalam pengurapan itu, iblis mau ngapain, saudara, terhadap kita? Nggak bisa. Ya. Dan kamu akan kenyang memakannya. Engkau tetap bersukacita. Saya tetap bersukacita. Saya pelayanan di mana aja, disuruh Tuhan kemana aja, pergi. Saya tetap bersukacita. Mau pagi hari, mau siang hari, mau malam hari, saya tetap datangin. Mau ke Pik kek, mau ke Tangerang kek, mau ke Cikarang, mau kemana saja, saya datengin. Asalkan itu dari Tuhan, saya pasti datang. Asal itu tuntunan dari Tuhan. Saya tidak kehilangan berkat Tuhan. Sedikit pun saya tidak kehilangan berkat Tuhan. Makanya di sini jelas banget dikatakan, kamu akan makan kenyang. Lah kalau kita mikir bahwa lo sudah bertobat, tapi kok malah habis? Karena kau menghitung terus. Yang bikin engkau bilang kurang, itu karena kau ngitung terus. Gaji 5 juta, kamu hitung terus. Buat pengeluaran ini, enggak cukup. Begitu enggak cukup, kamu enggak pelayanan. Karena kau ngitungnya pakai kalkulator caramu. Yang cara dari Tuhan, itu enggak demikian. Makanya alami, saudara. Banyak orang tuh susah untuk bayar harga. Karena enggak mau ngalami sih. Ini loh, firman Tuhan itu tuh iya dan amin. Makanya saya sangat excited sekali untuk memberitakan firman yang kayak beginian. Ya, janji Tuhan itu iya dan amin. Pasukan Tuhan itu tuh suka pelayanan. Pasukan Tuhan itu suka berdoa syafaat. Pasukan Tuhan mengupgrade dirinya. Ya, aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Nggak akan dibully. Engkau tidak akan dibully oleh pikiranmu sendiri. Engkau tidak akan trauma terhadap situasi-situasi yang buruk yang pernah terjadi. Engkau tidak akan menjadi bahan omongan bagi orang lain. Karena hidupmu dalam pengurapan Tuhan. Hidupmu dalam pemeliharaan Tuhan. Hidupmu dalam pandangan matanya Tuhan. Gak akan berkekurangan. Ya,
Jadi janji Tuhan kepada pasukan Tuhan yang bertobat ini. Tuhan sangat bergairah, Tuhan sangat bersemangat. Perhatian Tuhan itu tulus bagi kita, dan Tuhan membela hidup kita secara pribadi. Dan yang kedua, Tuhan menyediakan gandum, anggur, dan minyak. Penyertaan Tuhan, kebutuhan pribadi kita. Sukacita, damai sejahtera, penyertaan. Bahkan pengurapan Tuhan turun. Yusuf waktu dibawa ke Mesir, memangnya Yusuf bawa ATM? Enggak loh. Baju Yusuf aja dijual. Dia cuma bawa satu baju, lusuh cuman itu doang. Yusuf nggak bawa ransel isi baju, peralatan mandi, apa, nggak bawa. Yusuf nggak bawa apa-apa untuk masuk ke tanah Mesir. Tapi perhatikan, begitu masuk ke rumah Potifar, apa yang terjadi? Yusuf lengkap bajunya. Bahkan berganti-ganti. Bahkan nggak cuma bajunya berganti-ganti, lengkap. Yusuf dipercaya menjadi penguasa atas rumahnya Potifar. Itu loh artinya diberkati gandum, anggur, dan minyak. Dari yang berangkat nggak punya apa-apa, begitu masuk ke rumah Potifar, diperlengkapi. Nggak cuma diperlengkapi secara tubuh, Yusuf juga diperlengkapi secara pengetahuan dan pengurapan. Coba lihat, dia day by day, bertahun-tahun dia berada di tanah Mesir, di tempat yang berbahaya itu. Dia melekat kuat di hadapan Tuhan. Dia diberkati Tuhan. Sampai dia mencapai posisi menjadi penguasa Mesir. Dari penguasa rumah Potifar menjadi penguasa Mesir. Apa gak keren? Makanya kalau sama Tuhan jangan hitung-hitungan. Aduh, gak punya waktu, saya banyak pekerjaan. Itu hitung-hitungan. Aduh, saya gak punya waktu untuk saat teduh. Itu hitung-hitungan. Hati-hati kalau roh malas mengintai hidupmu. Malasmu itu akan membuat putusnya hubungan dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan di hadapan Tuhan. Amin. Sudah, selesai saudara. Kita telah memasuki puasa hari yang ketiga. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan patah semangat. Jangan melihat situasi sekitar. Perhatikan, pasukan tidak terpengaruh oleh kondisi sekitar. Pasukan itu fokus terhadap apa yang Roh Kudus katakan. Disuruh apa, ikutin. Harusnya bagaimana, ikutin. Ya, ikutin. Jadi, kalaupun goncangannya datang, jangan takut. Jangan melihat badainya. Justru badai itu mesti tunduk sama kita. Lihat badai boleh, tapi badai itu mesti tunduk sama kita. Engkau overthinking mesti tunduk samamu. Engkau ketakutan itu harus tunduk samamu. Kayak tadi tuh loh, internetnya down, jangan panik. Langsung nyembah Tuhan. Iblis berusaha untuk menghancurkan kita. Iblisnya mesti tunduk sama kita. Ya, sudah. Yuk, kita nyembah Tuhan. Oh, rapa shikara matakana ya rala raba ya rala wala. Oh, ya rala wala 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 wala. Shikara matakana ya rala raba ya shekere pekere la raba ya rala raba. Oh, ya rala wala 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 wala. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Kurapa sikara matakana ya rala rabaya sikira la wala 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 wala. Saya melihat di sini ada seorang wanita, engkau ruwet sekali pikiranmu. Engkau dipenuhi dengan ketakutan, kau nangis terus dari tadi. Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas ibu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, keteduhan turun dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang tenang, pikiran yang kacau, aku katakan dalam nama Tuhan Yesus, jadilah tenang pikiran. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa ilahi turun.
Yes Tuhan, kuasa ilahi turun. Di sini ada seorang perempuan, engkau takut sekali terhadap kebutuhan hidupmu sehari-hari. Firman Tuhan disampaikan, supaya engkau mendengar. Jangan takut, kata Tuhan. Melekat kuat di hadapan Tuhan, hidup dalam pertobatan. Ikuti tuntunan. Tuhan kirimkan gandum, anggur, dan minyak. Berlimpah-limpah atasmu. Berlimpah-limpah atas kita semua. Bapa Allah Roh Kudus, pengurapan Tuhan turun atas kami. Kami berhikmat, kami hidup takut akan Tuhan. Kami menjadi pengelola berkat dengan benar, ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, segala ketakutan atas segala kebutuhan hidup, kami mengikat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi koneksi ilahi, turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Terima kasih Tuhan. Untuk masuk puasa ke hari yang ketiga. Biarlah kami semakin on fire hari-hari ini. Biarlah kami semakin bersuka cita di dalam Tuhan hari-hari ini. Kuat dan teguh dan tenang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat tangan bersama-sama. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Keadaan perekonomianmu diberkati Tuhan. Kesehatanmu diberkati Tuhan. Keluargamu diberkati Tuhan. Semua yang kau kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, oke. Sampai ketemu besok, saudara. Besok lihatnya di YouTube ya, saudara. Besok lihatnya di YouTube. Karena besok saya ada doa pengerja. Saya doa pengerja dari pagi. Lihatnya di YouTube. Oke? Oke. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom.